Ya kan kalau kita tadi dengar kayaknya persyaratan untuk mengadopsi anak tuh sebenarnya sudah panjang begitu panjang, lebar dan gitu juga Mbak Erlinda juga menegaskan regulasinya sudah bagus gitu. Tapi ada beberapa orang yang menyebutkan bahwa ilegal masih marak. Nah ini kira-kira menurut Mbak Erlinda itu kenapa Mbak Erlinda? Karena regulasi sudah dijalankan begitu, tapi orang apa saking malasnya melakukan proses administrasi begitu? Saya sangat benar-benar apresiasi apa yang dikatakan Pak Edi ya. Kenapa tadi di commercial break tadi mengatakan bahwa yang diperkuat ini adalah sosialisasi dan pengawasan. Nah sayangnya Mbak, sosialisasi di Komisi Pelindungan Anak Indonesia itu sudah tidak diamanahkan lagi oleh kami ke kami. Sosialisasi itu baik sosialisasi undang-undang yang padahal di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini buat catatan pemerintah maupun legislasi ya. Semoga mereka mendengar ini. Di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 di situ kami punya tusi salah satunya adalah mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak dan yang terkait dalam hal itu, termasuk kan yang terkait juga adopsi anak. Nah, bagaimana kami melakukan sosialisasi ini sementara kami sudah dicerabut tusi kami salah satunya itu. Lalu siapa yang melakukan jika KPAI tidak ada? Jadi sosialisasi tidak ada. Begitu ya? Jadi jangan salahkan kalau saat ini carut marut akibat tadi. Apakah keteledoran atau bagaimana? Kita tanyakan pada rumput yang bergoyang ya. Kerjaan Pak Edi makin banyak nih sosialisasi karena KPU udah nggak bisa. Pengawasan. Jadi dalam pasal 41 di Undang-Undang Perlindungan Anak itu betul termasuk ke KPAI juga seharusnya ada di situ, tapi di situ diamanatkan sebenarnya sosialisasi dan bimbingan dalam pengangkatan anak itu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sebenarnya. Termasuk di dalamnya sebenarnya seruhnya adalah termasuk lembaga-lembaga sosial masyarakat di situ. Dan kalau dalam konteks ini mulai dari Kemensos, Dinas Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga sebenarnya turut serta sudah melakukan sosialisasi. Iya, tapi ini yang jadi bumerang Bapak. Jadi di lapangan karena kita melakukan itu, loh Anda kan sudah tidak punya tusi Anda kan di pasal 76. Nah, tapi karena kita bilang, loh ada pasal 44 dong, tapi itu bukan pasalnya Anda, di sini pemerintah, emang Anda pemerintah? Udah jadi debat kursi. Nah ini yang gitu ya. Itu di lapangan itu yang terjadi. Menurut Pak Edi bagaimana? Ya saya kira seharusnya tidak perlu terjadi hal seperti itu ya, karena memang harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Sosialisasi itu semakin banyak orang yang mensosialisasikan, tentu dengan memiliki kapasitas yang baik tentunya ya itu akan semakin bagus. Karena selama ini hambatan sosialisasi itu tadi, karena Indonesia ini begitu luas gitu ya. Sebenarnya di sini juga membuka peluang sebenarnya untuk dinas sosial ya, dengan era desentralisasi ini sebagian besar anggaran dari Kementerian Sosial itu dari pemerintah pusat itu sudah didekonsentrasikan, didesentralisasikan, mohon maaf ke daerah. Nah ini daerah itu seharusnya lebih sigap lagi dalam merespon, mengawasi, termasuk mendeteksi secara dini kasus-kasus illegal adoption itu. Saya setuju sekali, betul. Saya akan kemudian menyapa dulu ada Ibu Dina, penelpon kita ada pertama ini dari Depok. Selamat siang Ibu Dina. Iya, selamat siang. Ya, Ibu Dina silakan sampaikan tanggapan ataupun pertanyaan Anda. Oke, mungkin hanya tanggapan saja dan sedikit pertanyaan untuk pemerintah ya dalam hal ini Kemensos. Karena adopsi ilegal ini sangat kita sayangkan sekali karena mungkin dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak dan dengan kemampuan ekonomi yang kurang, jadi beberapa keluarga yang memiliki anak banyak misalnya, jadi mereka pun juga memberi dengan ikhlas gitu ke orang lain. Nah, Mbok ya jangan melulu peraturan yang dikeluarkan, tetapi gimana kalau solusinya kita ambil saja, kalau nggak salah dengar saya kalau di Amerika itu, jadi ada pihak-pihak dari kementerian atau pemerintah juga yang datang ke rumah-rumah untuk keluarga yang mungkin sudah tidak ibu rumah tangga yang sudah tidak bekerja atau kepala rumah tangga yang tidak bekerja, mereka memberikan bantuan berupa ada uang bulanan begitu untuk mengasuh anak begitu. Dan selama ini apakah Kemensos sendiri punya data-data gitu Pak? Ada berapa kasus yang terjadi dan bagaimana solusinya? Karena dengan pemerintah yang baru dan 5 tahun akan ganti begitu akan mungkin data itu hilang begitu saja atau malah bertambah gitu dengan tidak ada solusi gitu. Baik, terima kasih Ibu Dina dari Depok tadi. Saya langsung ke Pak Edi. Ya betul, sebenarnya pemerintah ya sejak ke era yang lalu apalagi di era sekarang itu mendeteksi secara dini sebenarnya proses
pemberdayaan keluarga itu. Jadi keluarga-keluarga yang miskin itu sejatinya harus tercakup dalam perlindungan sosial. Nah, di Kementerian Sosial saja sekarang ini ada beberapa instrumen. Yang pertama adalah program Keluarga Harapan. Nah, sebenarnya itu salah satu instrumen yang bisa mencegah tadi ya kemiskinan berlanjut yang bisa berdampak pada adopsi ilegal. Belum lagi secara keseluruhan di era sekarang ini ada Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, dan seterusnya. Sebenarnya itu, jadi kita tidak lagi seperti door to door mengetuk seperti itu, tapi juga begitu terdeteksi rakyat itu miskin, itu instrumen pemerintah seharusnya juga bisa berlaku untuk membantu mereka. Gitu. Nah, terkait tadi pertanyaan data dengan program-program tersebut, apakah ada data yang mengatakan bahwa memang ada penurunan setelah ada program-program itu, para keluarga yang kurang mampu akhirnya berkuranglah begitu melakukan pemindahan anaknya kepada orang lain secara ilegal? Gitu. Iya. Ada tidak? Memang yang namanya ilegal itu juga yang membuat kesulitan juga untuk mendeteksi secara real. Jadi tadi data yang disampaikan oleh KPAI yang begitu besar itu sebenarnya adalah data human trafficking. Jadi belum tentu di dalamnya adopsi ilegal. Tapi mungkin ada adopsi ilegal di dalam. Jadi hanya sebagian barangkali kecil atau sebagian berapa, itu belum ada studi yang komprehensif ya. Tetapi dari data-data yang kita tahu ya, saya kira kasus-kasus seperti ini kemungkinan besar bisa meningkat gitu. Cuman harus diakui itu belum ada studi yang komprehensif khusus menangani ini. Baru yang akan datang, kita ini dengan Satgas Perlindungan Anak akan melakukan semacam mapping di Denpasar terlebih dahulu ya sebagai model. Nanti akan mengecek, karena di sana yang paling banyak terutama kasus-kasus seperti ini, terutama kasus-kasus adopsi internasional, kita akan mapping apakah prosesnya sudah benar. Nah, dari situ baru ini akan menjadi titik masuk kita untuk membuat program yang lebih besar lagi untuk pendeteksian adopsi ilegal ini. Sudah mengkhawatirkan belum sih tingkat adopsi ilegal kita itu di negara kita, Pak Edi mungkin? Pak Edi dan juga Mbak Rinda menurut Sudah apa tadi? Sudah mengkhawatirkan belum nih adopsi ilegal di Indonesia? Ya, itu pertanyaan yang cukup sulit jawab, yang mengkhawatirkan itu dari sisi apa. Tetapi saya pikir harus menjadi perhatian kita gitu ya. Coba kalau Mbak Erlinda, mengkhawatirkan tidak level kalau tadi di awal ilegal di Indonesia? Kami mengatakan bahwa adopsi ilegal itu membuka banyak hal ya. Salah satunya tadi human trafficking atau perdagangan orang, ataupun tindakan kekerasan-kekerasan yang terjadi pada anak. Mengapa? Karena bagaimana kita pemerintah mengawasi, bagaimana elemen semua hal juga bisa mengawasi pada saat itu terjadi. Nah, oleh karena itu kita bersyukur bahwa saat ini kita juga punya instrumen yang bisa deteksi awal hal-hal itu bisa sampai terjadi. Tapi itu tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang tinggi, ya bernilai yang sangat besar, kalau tidak dibantu dengan elemen masyarakat. Siapa elemen masyarakat? Termasuk sahabat-sahabat kami, di mana? Di media, termasuk pebisnis-pebisnis, dunia bisnis, termasuk juga di lingkungan profesionalisme dan akademisi, ya kan? Karena kita kan punya universitas banyak, ya kan? Mereka juga punya tanggung jawab sebenarnya. Pak Edi tadi mengatakan haruslah ini menjadi perhatian ke depannya. Mbak Erlinda juga mengatakan hal yang kurang lebih mirip. Nah, dari 3 segmen kita membahas, mungkin di segmen berikutnya kita harus lebih membahas baiknya gimana? Seperti apa sih solusi real ya? Betul, solusi real yang harusnya dilakukan untuk mengurangi adopsi ilegal di Indonesia begitu ya. Di satu segmen terakhir kita nanti.